gips. Kalau saya menjadi es dipanaskan, suhunya berubah kan, betul nggak? Ya. Tapi ketika saya punya es suhu 0, tekanannya 1 atmosfer, saya panaskan, suhunya berubah nggak? Berubah nggak sih? Enggak kan? Dia berubah wujud dulu jadi cair suhu 0 gitu kan? Saya panasin sampai suhu 100. Saya panas lagi, berubah nggak suhunya? Tidak, tapi berubah wujud, gitu ya. Ini hukum termodinamika. Entropi itu berubah seiring dengan perubahan temperatur dan perubahan wujud. Entropi zat kristal sempurna adalah 0 pada suhu 0 mutlak, 0 mutlak atau 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius. Semua entropinya 0. Ketika dipanaskan naik entropinya, ya ketika berubah wujud dia temperaturnya tetap, tapi entropinya naik. Berubah suhu naik lagi, ya. Berubah wujud dan cair ke uap. Temperaturnya tetap tapi entropinya naik, nah, gitu ya. Jadi entropi itu selalu begitu. Nah, tadi kita sebutkan bahwa proses spontan itu delta S totalnya adalah positif, lebih besar 0. Kalau kesetimbangan delta S-nya sama dengan 0. Energy Gibbs. Nah, ini ya. Energy Gibbs ini delta G-nya yang dipantau sistemnya aja. Delta G sistem sama dengan delta H sistem dikurangi temperatur dikalikan entropi sistem. Delta G sama dengan delta H T delta S ya. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Ternyata delta G ini kebalikannya delta S. Kalau delta S-nya positif itu spontan, delta G-nya negatif itu spontan. Makin negatif dia makin spontan dia, gitu kan? Kalau delta S-nya lebih kecil 0 itu non spontan. Delta G lebih besar 0 non spontan. Jadi kebalikannya dengan entropi. Kalau kesetimbangan delta S sama dengan 0, delta G sama dengan 0. Kalau kita lihat ada beberapa ketentuan di sini ya. Itu ada ya. Jika delta G-nya negatif, delta S-nya positif, apa yang terjadi? Ini negatif. Ini min, ini positif. Ini min kali plus ini jadi negatif kan? Artinya apa? Temperatur berapapun dia spontan. Jadi T spontan untuk semua temperatur. Kalau delta H-nya positif, delta S-nya negatif, maka selalu positif kan? Jadi semua T non spontan. Gitu ya. Jadi delta G ini nanti untuk mengukur kespontanan sebuah reaksi. Makin negatif dia, makin spontan dia, makin gampang bereaksi. Gitu ya. Kalau delta H-nya positif, delta S-nya positif, apa yang terjadi? Ini positif, ini positif. Bisa positif, bisa negatif tergantung harga T-nya. T-nya akan negatif jika T-nya temperaturnya tinggi, ya. Jadi dia akan spontan pada T tinggi, tapi non spontan pada T rendah. Terus jika delta H-nya negatif, negatif ya. Delta S-nya negatif juga, ini negatif, ini negatif. Jadi plus nih, di plus tergantung T. Jadi dia akan spontan jika T-nya rendah dan non spontan jika T-nya tinggi.
Nah contoh ya, ada reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI. Itu katanya delta H-nya positif, delta S-nya positif. Nah, kesimpulannya apa? Dia akan spontan pada temperatur tinggi, ya, spontan pada temperatur tinggi karena makin negatif kan? Kayaknya tinggi makin negatif. Sementara untuk temperatur rendah dia akan spontan jika arahnya berlawanan. Nah, gitu. Jika arahnya berlawanan. Jadi dua hari gampang terurai, ya. Terus 3 oksigen menjadi 2 ozon. Delta H-nya positif, delta S-nya negatif. Maka berapapun T-nya, delta G selalu positif. Berarti non spontan kan? Dia akan spontan jika arahnya berlawanan. Maka ozon itu akan terurai menjadi oksigen di semua temperatur. Makanya kenapa lapisan ozon makin tipis? Ya karena terurai kan, akibat dari mungkin gas rumah kaca tadi. Tapi bikin ozon susah. Perlu teknik lain. Sekarang 2H2 hidrogen peroksida 2H2O menjadi oksigen, ya. Delta H-nya negatif, delta S-nya positif, maka delta G-nya selalu negatif. Nanti spontan terus kan? Akan spontan di seluruh temperatur. Makanya hidrogen peroksida harus disimpannya rapat-rapat karena gampang terurai. Karena delta G-nya selalu positif di semua temperatur. Padahal kena panas, ya. Sekarang delta H-nya negatif, delta S-nya negatif, maka dia akan spontan di temperatur rendah, tapi di temperatur tinggi dia akan kebalikannya. Makanya reaksinya harus suhu rendah, kalau suhu tinggi malah balik, ya. Oke, lanjut. Menghitung delta G reaksi sama dengan sigma delta G produk dikurangi sigma delta G reaktan. Contoh C2H5OH plus 3 oksigen 2 plus 3 2O. Delta G nya adalah 2 kali delta G CO2 tambah 3 kali delta G H2O dikurangi delta G etanol plus 3 delta G. Oksigennya 0 ya, nggak ada, dia nggak punya delta G di atas 0. Nah maka diperoleh hasilnya adalah minus 1299,8 kilojoule, ya. Apa artinya? Reaksinya adalah spontan, bisa berlangsung, ya. Kemudian di pabrik semen ada proses namanya kalsinasi. CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Nah, ketika suhunya 25, delta G-nya positif 130. Apa artinya? Reaksinya tidak spontan. Susah kan? Dia tuh delta G-nya baru 0 kalau suhunya 800 dari es timbang berapa? Nah makanya di pabrik semen itu suhu kalsinasi 1200 derajat Celcius karena delta G-nya negatif. Bisa 2000 derajat, bisa 3000 derajat. Tapi kenapa tidak diambil 2000 derajat? Energinya sangat tinggi gitu kan. Jadi diambil 1200 itu yang paling optimum lah. Karena kalau bicara pabrik kimia, kita ingin reaksi sesingkat-singkatnya, konversi setinggi-tingginya, biaya semurah-murahnya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Pernah dengar nggak persamaan Clausius Clapeyron? Pernah nggak? Masa? Kimia fisik? Kita diturunkan dari energi Gibbs nih. Kita lihat ya, kita tenang aja, pokoknya nanti kita lihat mustahil. G sama dengan H min TS sehingga DG DH min DTS. H sama dengan U plus PP, DH DU plus DPP. U sama dengan I min W sehingga DU sama dengan DQ min DW. Kita masukkan D
DG sama dengan DH min DTS. DH nya ganti. DG sama dengan DO plus DPP min DTS. DO nya ganti. DG DQ min DW DPP min DTS. Kemudian kita keluarkan DQ PDS DW min PDP ya. DPP gantian PDP min PDP. Min DTS gantian min TDS min SDT. Mana yang hilang? PDP hilang sama TDS hilang, sehingga menjadi DG sama dengan PDP min SDT. Jika volume konstan lengkap, DG sama dengan PDP min SDT. Kotak kanan konstan DG min SDT. Temperatur konstan DG min sama dengan PDP. Karena kalau konstan DP-nya 0, kalau temperatur konstan DT-nya 0. Lanjut. Kesetimbangan uap cair. Pada tekanan 1 atmosfer air mendidih pada suhu 100. Pada saat mendidih terjadi keseimbangan uap cair. Kita gunakan rumus persamaan 4 D G kecil. D kecil menunjukkan uap, F kecil menunjukkan cair. DGG sama dengan VGDP min SGDT. Sedangkan tenang ya, kali ini dia yang bawah nanti. Sama dengan DGF sama dengan PV DP min SFDT. Jika kesetimbangan DGG sama dengan DGF, maka VGDP min SGDT sama dengan PFDP min SFDT. Dikumpulkan DP dengan DT-nya, VG min PFDP sama dengan SG min SFDT. Maka DP min DT sama dengan SG min SF dibagi VG min VF persamaan 5. SG min SF itu delta SV, entropi perubahan fase dari cair ke uap. Delta S adalah dq per T. dq adalah HV, calor evaporation, HV per T ya, perubahan fase dari cair ke uap. Kita simpan di sini. VG min VF adalah delta V. Karena 1 mili air bila diuapkan akan menjadi 1000 mili uap, sehingga volume uap itu jauh lebih besar daripada VF, sehingga VF diabaikan. Maka delta V sama dengan VG, berarti gas ideal VG sama dengan RT per P. Masukin ke persamaan 5. dP per dt sama dengan SG min SF dibagi VG min VF. SG min SV itu delta SV, itu panas perubahan fase dia HP per T ya. Yang PG RT per P sama dengan HP kali P dibagi RT kuadrat. Kita kumpulkan DP per T sama dengan HP per DT ini per RT kuadrat, itu persamaan 6 diintegrasikan, akhirnya ketemu persamaan Clausius-Laperon ya. Ln P2 per P1 sama dengan min HP per R dibagi seperti 2 min seperti 1. Oke, soal sekarang yang ada jawabannya nggak gampang PR ya. Konversi propen menjadi bensin berlangsung menurut 2 jalur. Jadi cara membuat bensin itu ada 2 cara, pakai hidrogenasi 2P menjadi B plus 3H2, atau 2P plus 1,5 oksigen jadi B plus 3H2O. Kita punya data delta G untuk masing-masing senyawa dan masing-masing suhu. Pertanyaannya, berdasarkan saran beserta penjelasan, pilihan jalur yang baik untuk menyelenggarakan reaksi secara komersial, pilih mana? Mana yang paling negatif, gitu kan? Nanti cari data reaksi untuk proses hidrogenasi temperatur 298, 500 dan 700, begitu pula dengan oksidasi. Dari 6 reaksi itu cari delta G masing-masing, nanti cari yang paling negatif. Itulah yang paling memungkinkan secara reaksi kimia, ya. Oke. Ini pakai Clausius-Laperon ya. Diketahui tekanan
tekanan uap CC4 pada temperatur 25 dan 55 berturut-turut 113,8 dan 373 mHz. Hitung entalpi perubahan fasa. Jadi HP ini vektor rumus apa nih? Ln P2 per P1 sama dengan min HP per R seperti 2 min seperti 1. Temperaturnya dibikin Kelvin ya. R-nya 1,987 kalori per mol Kelvin. HP-nya tahu. Nyari HP ini ya, nyari HP. Sekarang kalau kita ubah makanannya, berapa temperaturnya jika tekanan uap 260 mm Hg. Udah kan rumus mana? Rumus yang tadi. Ln P3 per P2 sama dengan min HP per R seperti 3 min seperti 2. Anggapnya P3 nya 260 jadi P3 kan. HP-nya gunakan jawaban A. Kita tahu. Nah, bukan PR ya. Bukan PR. Gas metan tambah oksigen menjadi C2 plus 2O. Entropinya min 242,2 Joule per mol Kelvin. Entalpinya minus 890,4 kJ per kilomol. Kita lihat entropi satuannya Joule per mol Kelvin. Entalpi satuannya kilojoule per mol. Makanya kalau itu diselesaikan, dibikin dulu persamaannya ya, disamakan dulu. Jadi DH entalpi 890,4 kJ per mol jadi minus 890.400 Joule per mol. DS-nya sekian, maka kalikan dengan 298, masukin ke rumus, tahu delta G apakah dia spontan atau tidak ya. Jika diketahui delta S-nya 160,4 Joule per mol Kelvin, deltanya plus 178 kJ per mol. Pada suhu berapakah reaksi di atas berlangsung spontan? Mana caranya? Anggap delta G-nya 0 dulu kan? Ya. Maka DH sama dengan TS. Maka T sama dengan DH per DS. 178.000 tambah 77 dibagi 100 sama dengan 1109,7 Kelvin. Maka dia akan negatif jika T-nya lebih besar. Ya. Jadi kalau delta G itu mengukur kespontanan sebuah reaksi. Oke. Nomor 5 PR ya. Data pengaruh suhu. Anda bisa mencari HP dulu. Mencari HP bisa dipasangkan 20 dengan 30, 30 dengan 40, 40 dengan 50 atau dibikin kurva. Karena ln P2 per P1 sama dengan min HP per R seper P2 min seperti 1 atau ini ln P min HP per R seperti kan gitu. Bikin kurva ln P ini seperti cari regresif kan begini ya. Ini ada slope-nya. Slope itu sama dengan min HP per R. Maka HP sama dengan slope kali P kali R. Nanti HP tahu. Ya. Bisa begitu caranya atau dihitung satu-satu. Dihitung pertanyaan A ya. Sekarang B. Berapa titik didihnya jika tekanannya 1 atmosfer? 1 atmosfer berapa sentimeter Hg? Hah? 1 atmosfer berapa sentimeter Hg? 76 sentimeter Hg. Berarti suhunya berapa? Di atas 50. Bikin Kelvin dulu ya. Yang B. Nomor 5 apa ya? Nomor C,
berapa tekanan uapnya pada suhu 45? 45 itu antara 40 dengan 45. Pakai kalau suka kaperon, HP-nya tahu kan? Nanti tahu berapa tekanan uap di suhu 45. Ini PR. Nomor 6 PR juga. Titik di norma etanol pada tekanan 1 atmosfer 78,3. Pada suhu ini uapnya 38,9. Tentukan tekanan yang harus diturunkan jika ingin titik etanol turun mendidih pada suhu 25. Berarti lawan P2 per P1 sama dengan min HV per R per P2 per P1. P1 nya kan 78, P1 nya kan 1 atmosfer ya. P2 nya dicari, P2 nya 25 kan, tapi dalam satuan Kelvin kita tahu berapa. Nomor 7 sama tapi gak usah lah, nomor 7 bukan PR ya, jadi 5 sama 6. Nomor 8 sekarang ada reaksi K4 KCO3 menjadi 3 KCl4 plus KCl. Tentukan delta G reaksi jika suhunya 298. Apakah reaksi tersebut spontan? Pakai apa rumusnya? Delta G sama dengan delta H. Cari delta H reaksi dulu, delta S reaksi dulu. Ya, dari tabel itu. Pakai apa rumusnya? Produk dikurangi reaktan. Nanti delta G dikalikan delta G sama dengan delta H nya tahu, min P nya kan 298, delta S kan tahu tuh dari hitungan itu, maka tahu delta G reaksi. Sekarang jika delta H dan delta S relatif konstan untuk setiap temperatur, tentukan batas temperatur itu spontan. Gimana caranya? Delta G nya dibikin 0 atau T nya T sama dengan delta H per delta S. Jangan lupa satuannya ya, satuannya harus sama. 8 PR, 5, 6, 8, 7 enggak? 9 enggak usah, nyari ini jadi reaksi ya. Sama 10. 10